Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada hari ini kita boleh bertemu, berkumpul bersama walaupun secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Saya mengajak kalian semua untuk mengambil saat teduh. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang sungguh baik yang memelihara kami sampai hari ini. Ya Bapa, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, memuji Tuhan, berdoa bersama-sama karena kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Hanya karena belas kasihan Tuhan saja kami dapat hidup dan melakukan banyak hal. Ya Bapa, suci kuduskan hati kami untuk masuk dalam ibadah ini Tuhan, sehingga kami dilayakkan untuk menerima firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian segala puji syukur. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Errol Toto. Mari kita mengangkat satu pujian sebagai kesiapan hati kita. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Haleluya. Saya bersyukur dapat kembali bertemu dengan seluruh anak-anak SMA. Terima kasih kalau saat ini saya dapat mengisi chapel SMA. Walaupun secara online, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Ada sebuah tema yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, yaitu pantang mundur. Dalam bulan Agustus ini, kita memperingati hari kemerdekaan kita. Dan sifat pantang mundur inilah yang harus dimiliki sehingga para pejuang kita dapat meraih kemerdekaan. Itulah sebabnya saat ini saya rindu kalian juga memiliki sikap dan sifat yang sama. Pantang mundur, apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaannya, seberat apapun yang dihadapi, kita tidak boleh mundur. Kita harus terus maju, menggapai cita-cita kita bersama dengan Tuhan. Ada sebuah ayat yang ingin saya baca, yaitu dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini adalah kisah tentang Daud dan Goliat. Kita sudah sama-sama tahu itu, bagaimana Daud akhirnya mengalahkan Goliat, bagaimana Daud akhirnya memenangkan pertarungan itu, bagaimana Daud akhirnya menjadi orang yang dipuji-puji. Namun tahu nggak, sebelum Daud sampai kepada tahap itu, dia harus mengalami yang namanya ejekan, hinaan, bahkan dia mengalami pencekalan. Tapi dia tidak mau patah terhadap hal tersebut. Dia terus maju, dia terus melangkah, sebab dia tahu semua itu tidak dapat menghalanginya untuk meraih kesuksesan. Inilah yang harus ada dalam diri kalian orang-orang muda. Pantang menyerah, pantang mundur, tetap bertahan sekalipun dalam tekanan yang berat, sekalipun banyak ejekan, hinaan, sekalipun banyak orang yang menyaksikan kemampuan kalian, tapi kalian harus tetap yakin bahwa bersama dengan Tuhan kalian cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Ada 3 kali Daud mengalami ejekan. Yang pertama, dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-28, dia mengalami ejekan dari kakaknya yang paling tua. Berarti dia mengalami ejekan dari keluarganya. Bahkan terjemahannya yang bilang, kakaknya bilang, engkau adalah anak yang nakal. Aku tahu kau ingin lari dari tanggung jawabmu dan kau hanya ingin lihat perang, kata Elia. Ya, ada banyak kali sebagai anak-anak kita mengalami hal yang tidak enak di keluarga. Mungkin kita dibandingkan dengan kakak, dibandingkan dengan adik, atau dibandingkan dengan anak tetangga, malah dibandingkan dengan anak saudara mungkin. Atau kita justru tidak pernah dikasih kesempatan, yang lain dikasih les, yang lain dikasih ujian, yang lain diberikan segala sesuatu yang dia perlukan, kita enggak. Tapi ingat, itu bukan alasan untuk engkau mundur. Tetaplah bertahan, teruslah maju. Justru itu membuat engkau semakin sadar bahwa sekalipun orang tuaku berbuat seperti ini, aku masih tetap dapat meraih kesuksesan. Ingatlah firman Tuhan bilang, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tapi Tuhan tetap menerimaku. Yang kedua, Daud mengalami ejekan dari pimpinannya, yaitu Saul. Dalam 1 Samuel 17 ayat 33, Saul bilang seperti ini, tidak mungkin kau dapat mengalahkan orang Filistin itu. Terjemahannya, nggak boleh, kau nggak boleh perang, kau pasti mati. Itu akan membuat nama negara kita hancur, itu akan membuat kita masuk dalam penjajahan. Jadi Daud sebelum dia melakukan sesuatu sudah dilarang oleh pimpinannya. Ada banyak kali kita juga seperti itu. Mungkin di gereja atau di mana saja, ketika kita ingin maju dilarang oleh pimpinan gereja, dilarang oleh kakak-kakak rohani, sehingga kita berpikir, aduh sudahlah, nggak usah maju-maju. Tapi ingat, seharusnya itu memotivasi engkau untuk menunjukkan bahwa engkau juga mampu, engkau bisa, engkau sanggup, engkau dapat. Sebab sekali lagi engkau punya potensi yang besar. Dan yang ketiga, Daud mengalami ejekan dari musuhnya. Dalam pasal 17 ayat 42, ketika orang Filistin itu, yaitu Goliat, menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok paras. Jadi Daud dihina oleh musuhnya. Jadi ada 3 kali Daud mengalami hinaan oleh keluarganya, oleh atasannya,
dan juga oleh musuhnya. Tapi Daud tetap melangkah maju. Inilah yang saya ingin pesan dalam diri kalian. Tetaplah maju, jangan mundur, jangan mau digagalkan, jangan mau dipatahkan oleh setiap ejekan hinaan. Justru jadikan ejekan hinaan itu motivasi untuk melangkah maju. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya akan tutup dalam doa untuk kalian semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak SMA yang menyaksikan chapel ini. Berikan kepada mereka kekuatan iman dan keberanian untuk melangkah. Apapun yang mereka dengar, apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaannya, mereka boleh tetap memandang Yesus sebagai Tuhan yang menyertai dan memberkati hidup mereka. Kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.